Bismillahirrahmanirrahim. Wa man asbaha ay dakhala fis sabahi li umurid dunya hazinan faqad asbaha sakhitan 'ala Allah. Wa man, dan adapun barang siapa, asbaha ialah berpagi-pagi siapa man, ay artinya dakhala fis sabah, dakhala masuk siapa man fis sabahi pada waktu pagi, li umurid dunya untuk urusan dunia, hazinan ialah bersedih, faqad asbaha sakhitan, faqad maka sungguh asbaha berpagi-pagi siapa man, sakhitan ialah marah, 'alallahi kepada Allah. Wal makna man hazina ala umurid dunya faqad ghadaba 'alallahi. Wal makna adapun maknanya, man adapun barang siapa, hazina ialah bersedih siapa man, ala umurid dunya atas urusan dunia, faqad ghadaba 'alallahi, faqad maka sungguh ghadaba marah siapa man, 'alallahi kepada Allah. Li'annahu lam yardha biqada'illahi, li'annahu karena sesungguhnya man, lam yardha ialah tidak rela, tidak puas siapa man, biqada'illahi terhadap ketetapan Allah, walam yasbir ala balaihi, walam yasbir dan tidak bersabar siapa man, ala balaihi terhadap ujian dari Allah, walam yu'min biqadrihi, walam yu'min dan tidak beriman siapa man, biqadrihi kepada takdir Allah. Li'anna kullama waqa'a fid dunya wa huwa biqada'illahi ta'ala wa qadrihi. Li'anna kullama waqa'a fid dunya, karena sesungguhnya setiap sesuatu, waqa'a yang terjadi apa ma, fid dunya di dunia itu, bahwa maka adapun diam, kullama biqada'illahi ta'ala ialah sebab ketetapan dari Allah Ta'ala, wa qadrihi dan takdir dari Allah. Wa man tawadha'a li ghaniyyin li ghinahu faqad dhahaba thulutha dinihi. Wa man, dan adapun barang siapa, tawadha'a ialah tunduk dan patuh siapa man, li ghaniyyin kepada orang kaya, li ghinahu karena kekayaannya, faqad maka sungguh dhahaba telah hilang, thulutha dinihi apa 2/3 dari agamanya man. Ai artinya li'anna syari'ata ayyakuna ta'zimun nasi li ajli salahihi. Li'anna syari'ata karena sesungguhnya syariat itu, ayyakuna ialah harus ada, ta'zimun nasi apa memuliakan manusia, li ajli salahihi karena kebaikannya dia man, wali ajli ilmihi dan karena ilmunya man, duna ta'zimi li ajli malihi, duna ta'zimi bukan memuliakan, li ajli malihi karena hartanya. Fa inna man akramal mala ahanal ilma wassalaha. Fa inna man karena sesungguhnya orang, akroma yang memuliakan siapa man, al mala kepada harta, ahana maka merendahkan siapa man, al-ilma kepada ilmu, wassalaha dan kebaikan. Di sini dinyatakan bahwa barang siapa yang merasa sedih lantaran memikirkan urusan-urusan duniawinya, maka berarti ia telah marah kepada Allah karena tidak rela terhadap qadha yang telah ditetapkan oleh Allah, dan tidak bersabar terhadap ujiannya, serta tidak beriman kepada qadarnya. Karena apapun yang terjadi di dunia ini adalah berdasarkan qadha dan qadarnya. Dan barang siapa yang merendahkan dirinya di hadapan orang yang kaya lantaran melihat kekayaannya, maka sesungguhnya ia telah kehilangan 2/3 dari agamanya. Karena di dalam syariat Islam hanya membolehkan seseorang itu memuliakan orang lain karena kebaikan dan ilmunya, bukan karena kekayaannya. Oleh sebab itu, barang siapa yang mengagungkan harta benda daripada yang lainnya, maka berarti ia telah meremehkan dan merendahkan ilmu dan kebaikan. Kaidah nahwu dan shorof yang perlu kita perhatikan adalah, di sini kita perhatikan lafadz hazinan.
Lafat hazinan ini dinasobkan sebab menjadi khobar bagi lafat asbaha, di mana lafat asbaha di sini termasuk dari saudaranya kana yang dapat beramal merofakkan kepada isimnya dan menasobkan kepada khobarnya. Isim daripada asbaha ini adalah dhomer yang maknanya kembali kepada man. Asbaha sendiri adalah merupakan kalimat fiil yang berposisi sebagai fiil syarat daripada man, di mana man ini adalah merupakan isim syarat yang berpengaruh terhadap fiil syarat dan jawab syaratnya. Artinya dapat menjazmkan kepada dua fiil tersebut. Namun di dalam susunan ini, fiil syaratnya berupa lafat asbaha yang merupakan fiil madi. Oleh karena itu, tanda jazmnya hanya pada mahal i'rabnya saja, tidak pada lafadznya. Sementara secara lafadz, asbaha di sini dimabnikan dengan fathah karena berupa fi'il madi yang tidak bersambung dengan dhomer rofa mutaharik dan tidak pula bersambung dengan wawu jama'. Sementara jawab syarat daripada lafadz man ini adalah faqad asbaha sakhiton. Di sini jawab syaratnya didahuluin dengan fa jawab. Kenapa? Karena jawab syaratnya ini didahuluin dengan qad. Sehingga manakala jawab syarat tersebut didahuluin dengan qad, maka sebelum qad ini harus diiringin dengan fa robit atau fa jawab. Maka jadilah faqad asbaha sakhiton. Lafat sakhiton ini dinasobkan sama dengan apa yang terjadi pada lafat hazinan, yaitu karena sebagai khobar bagi lafat asbaha. Selanjutnya kita perhatikan lafat lam yarda. Yarda ini adalah fi'il mudhari yang dalam keadaan jazm sebab dimasukin oleh amil jazm yang berupa lam. Tanda jazm daripada lafat yarda di sini adalah dengan membuang huruf ilat yang ada di akhirnya. Jadi pada asalnya pada lafat yarda di sini terdapat huruf alif yang dibuang. Jadi asalnya adalah yarda. Karena memang dalam keadaan jazm, maka huruf ilat yang berupa alif di akhirnya ini pun dibuang. Selanjutnya kita perhatikan lafat ma. Ma di sini adalah merupakan ma mausul yang mustarok, di mana kandungan makna daripada ma ini bisa berjumlah mufrad, tasniah ataupun jamak, juga bisa berupa mudzakkar ataupun muannas. Jadi makna daripada ma ini bisa secara umum. Kullama waqa'a fid dunya, segala sesuatu, dan sesuatu di sini sifatnya adalah umum. Sementara lafaz waqa'a ini adalah merupakan silah dari ma dan aidnya adalah dhomer yang terkandung di dalam waqa'a yang maknanya kembali kepada ma. Selanjutnya kita perhatikan lafaz ta'zimun nasi. Lafaz an-nasi ini secara lafaz di i'rab jar sebab posisinya sebagai mudhof ilaih. Namun secara makna lafaz an-nasi ini merupakan maf'ul bih dari lafaz ta'zim, di mana lafaz ta'zim ini adalah merupakan masdar yang dapat beramal sebagaimana kalimat fi'il, yaitu dapat memiliki fa'il dan dapat pula memiliki maf'ul bih. Dalam susunan ini, lafaz ta'zim memiliki maf'ul bih secara makna, yaitu berupa lafaz an-nas, di mana an-nas secara lafaz dijerkan, namun secara makna dia itu nasab sebagai maf'ul bih dari lafaz ta'zim. Wallahu a'lam bishawab.